menanggapi dengan sebuah kesadaran diri bahwa yang dia hadapi ini bukan sekadar seorang pembuat mujizat, tetapi Tuhan pemilik hidupnya. Makanya ketika kita lagi berbicara sama Tuhan, hati-hati kita bicara. Sebab lidah kita, perkataan kita menentukan hidup dan mati kita. Kalau mau diberkati, hati-hati dalam berbicara. Orang yang mohon belas kasihan Tuhan, dia selalu menunggu waktu yang tepat. Tidak mengeluh, tidak marah-marah, tidak saling mempersalahkan. Wanita ini dia tidak datang sama Yesus dan dia berkata begini, Tuhan, ini salah suami saya, ini salah keluarga suami saya. Tetapi Alkitab berkata wanita ini dia datang memohon belas kasihan Tuhan dengan sujud di hadapan Tuhan, tersungkur di depan kaki Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, tapi kalau kita bisa mendapat belas kasihan Tuhan dengan cara sikap kita yang benar, tindakan kita yang benar, saya percaya ada restu dari Tuhan untuk kita mengalami perkara-perkara yang besar. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Saya baca, ikuti sebuah berita, ada 10 negara yang sulit untuk ditaklukkan, mustahil untuk ditaklukkan. Dan yang paling pertama itu Amerika Serikat. Dengan kecanggihannya, jadi Amerika dengan segala kekuatan senjata nuklirnya itu, kalau dilepaskan dunia ini kiamat. Ya. Saya nonton itu, mereka perlihatkan, mereka punya kecanggihan persenjataan dengan segala kekuatan yang hebat di padang gurun, tank-tank yang hebat dengan menguasai segala lini keadaan yang ada, pertempuran darat. Waduh, itu susah untuk musuh mengalahkan mereka. Dan mereka punya kekuatan yang hebat. Dan untuk negara yang kedua adalah Israel. Israel negara yang ditakuti. Negaranya kecil, tapi ada 1,5 juta. Dia punya masyarakat itu sudah wajib militer. Jadi sewaktu-waktu negara membutuhkan, mereka itu siap untuk tempur, siap dipakai. Ya, jadi semua itu 1,5 juta orang yang sudah siap. Dan peralatan mereka begitu canggih. Amerika juga saking negara superpower, gemetar menghadapi mereka karena kekuatan persenjataan yang hebat. Dan sampai saat ini dunia sangat takut sama Israel. Walaupun kecil, tapi mereka punya powernya luar biasa. Dan saya ambil contoh dari negara ini, Israel, orang pilihan Tuhan yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan kita tahu dalam sejarah di Asia Tenggara yang bisa menaklukkan Jepang itu lewat bom yang dirancang oleh orang Yahudi. Tidak ada orang di dunia ini yang pintar seperti orang Yahudi. Semua orang Amerika yang pintar-pintar itu keturunan Yahudi. Semua orang Jerman yang pintar-pintar itu orang Yahudi. Semua orang yang pintar-pintar di mana, di Spanyol, di Perancis itu orang Yahudi. Tidak ada orang bangsa yang lain yang bisa punya IQ-nya yang melebihi orang Yahudi. Karena itu sudah diatur oleh Tuhan. Buat apa saja, Hiroshima, Nagasaki hancur lebur karena kekuatan bom atom yang dibuat oleh orang Yahudi. Itu hebat. Jadi kekuatan apapun tidak bisa menandingi keadaan mereka. Tetapi satu perkara kita tahu dalam sejarah, bahwa Israel sendiri sampai jam detik ini secara lahiriah Yahudi, yang sampai saat ini mereka bukannya menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi justru menanti kedatangan Mesias yang pertama kali. Mereka pusing mikir. Mereka tidak percaya dengan Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu.
yang sudah berkorban bagi mereka. Tetapi tidak semua orang Yahudi yang menolak kedatangan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Sekarang banyak juga orang Yahudi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Semua penggenapan tentang janji Tuhan. Segala situasi yang bertalian dengan berkat Tuhan. Makanya disinggung dalam pasal pembacaan kita. Yesus bilang berkat ini bukan untuk kamu, tapi untuk bangsa ini. Haleluya. Tetapi karena kedegilan hati bangsa ini, sehingga orang lain bisa mendapat belas kasihan di mata Tuhan, termasuk saudara dan saya, mendapat anugerah dari Allah, mendapat kasih karunia dari Allah. Makanya kita harus hargai keselamatan yang besar itu dengan hidup di dalam kebenaran, mengasihi Dia, mencintai Dia, di dalam takut akan Dia. Amin. Kalau kita mau lihat keluarga kita, ada kehadiran Tuhan. Mari selalu kita mengangkat tangan memohon belas kasihan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupmu mau mengasihimu. Yesus, kau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia, mau mengerti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Biar sangkakala bunyi, kita didapati tetap setia melayani. Kesetiaan kita akan membawa kita jumpa dengan Tuhan. Tengok kiri kanan Bapak Ibu, tepuk bahu, tepuk tangan, dan katakan, kesetiaan kita akan membawa kita jumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak datang menjumpai orang yang tidak setia. Hanya orang yang setia. Hanya orang yang setia yang hidup menurut perkataan Allah. Orang yang setia yang mengasihi Tuhan. Orang yang setia yang selalu datang menjumpai Tuhan. Mereka akan mendapat kesempatan. Mereka akan dipermuliakan oleh Tuhan. Dan janji Tuhan bagi orang-orang yang setia. Kebanyakan Alkitab menggambarkan orang kaya. Orang kaya yang bodoh, yang hanya pentingkan kekayaan, yang hanya pro dunia, yang hanya mau kemanisan dunia, mati tidak punya tempat di surga. Tapi Lazarus orang miskin, tapi dia punya Tuhan. Dia miskin secara lahiriah, tapi dia cinta Tuhan. Dia setia sama Tuhan. Dia mati, Alkitab berkata, di bawah malaikat Tuhan. Di mana? Di pangkuan Bapak Abraham. Itu terhormat, amin. Banyak orang kaya mati, dibawa malaikat maut, dilemparkan ke dalam neraka, dibuang di dalam alam barzakh, dalam goa-goa, tempat penyimpanan arwah roh orang mati. Nah, tapi ada juga arwah roh orang mati yang gentayangan. Itu juga setan. Sebenarnya orang mati itu, Alkitab bilang di dalam kitab Ayub bahwa dia tidak tahu lagi tempat tinggalnya. Apalagi kalau 3 malam ada dapurnya ribut-ribut, katanya dia lagi masak. Maaf, itu kepercayaan tradisional
yang menyesatkan banyak orang Kristen. Orang kalau 3 malam takut tidur di tempat dia mati, katanya nanti dicetik. Orang banyak takut. Padahal waktu orang putus nafas, rohnya kembali sama Tuhan, jasadnya itu kembali ke tanah. Alkitab berkata, dia mati, dia sudah tidak tahu tempatnya lagi. Coba baca itu Ayub pasal 7 ayat 9 ayat 10. Sebagaimana awan lenyap. Kita tidak ingat lagi. Coba tolong baca buat kita untuk kita dengar. Ayub pasal 7 ya, kalau tidak salah, ayat 9 ayat 10. Betul ya? Sebagaimana ayat awan lenyap. Betul itu? Iya, silakan Ibu. Dan melayang hilang. Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati. Tidak akan muncul kembali. Terus ayat 10. Dia tidak akan kembali kemana? Ke rumahnya. Tempat tinggalnya, rumahnya nggak kenal dia lagi. Mana mungkin 3 malam rak-rak piring bunyi karena dia ada lagi cuci piring. Mana ada. Nonsen itu. Setan itu lagi ganggu karena percaya salah. Karena orang Kristen banyak percaya salah, makanya setan datang goyang rak piring. Coba kalau orang yang mati itu suwangi, semua orang pada takut. Jangan-jangan suwanginya pindah sama yang lain. Semua ketakutan. Padahal Alkitab jelas bilang bahwa kalau orang mati itu tempatnya, rumahnya nggak kenal dia. Dia nggak juga tahu tempat tinggalnya lagi. Sudah punya dunia lain kok. Ada yang akal-akalan. Makanya kalau mama sebelum mati itu bikin dia baik-baik, supaya kalau dia mati jadi nanti bikin takut. Salah juga, itu lebih rusak lagi. Ada kaitan apa dengan iman orang Kristen? Tidak ada. Jadi kalau kita setia mengasihi Tuhan, waktu kita tutup mata, malaikat Tuhan bawa kita kemana? Ke Firdaus. Amin. Sampai akhirku menutup, ku tetap setia menanti janji Tuhan sampai aku mendapat mahkota kehidupan. Mau dapat mahkota kehidupan? Harus setia. Datang sama Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, berseru kepada Dia, meminta dengan sangat giat mencari Tuhan, berserah kepada Allah dengan percaya, datang kepada Tuhan dengan penuh kesembuhan, berserah kepada Allah dengan iman, menunggu waktu Tuhan, kuat dan tetap menanti. Wanita dikatakan apa? Syro-Fenisia, orang Yunani ini, dia tidak tahu kebenaran, tetapi dia bisa melakukan sesuatu yang mengubah segala keadaan yang bertalian dengan problem hidupnya. Dia mendapat jawaban dari Tuhan ketika dia datang memohon belas kasihan sama Tuhan. Sedangkan orang lain saja bisa Tuhan tolong, apalagi kita. Yang kedua, dari 2 cara yang dapat membuat Tuhan hadir dalam keluarga kita, bukan hanya memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua adalah kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Tengok kiri kanan Bapak Ibu, tepuk bahu, tepuk tangan, dan katakan begini, kata-kata kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ada orang banyak berkata-kata tapi kata-katanya nggak laku. Dia banyak bicara, banyak berkata-kata tapi kata-katanya tidak bermakna. Tapi coba lihat itu orang-orang yang lagi tampil di TV, itu yang namanya orang motivator. Itu mereka mahal dibayar Bapak Ibu. Mereka bicara beberapa menit saja, itu bayarnya ratusan juta. Hello? Karena kata-kata mereka itu, pernyataan mereka itu memberikan dorongan dan manfaat bagi manusia yang lain. Perempuan Syro-Fenisia ini, dia punya pernyataan yang menyejukkan hati Tuhan. Amin. Tuhan sudah ngomong jelas,
tidak patut roti yang sudah disiapkan diberikan kepada anak-anak, tetapi diberikan sama kamu. Diberikan sama anjing. Kalau diberikan sama kamu masih enak. Tapi Tuhan bilang begini, tidak baik. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, sakit hatinya minta ampun. Waduh, bukan main. Ini pernyataan ini menyakitkan sekali. Coba kalau ada jemaat, ada orang yang datang sama gembala kepada saya, lalu saya bilang, oh tidak pantas saya doa sama kamu. Doa saya hanya untuk jemaat yang saya layani. Kalau dia tidak mengerti, dia pasti akan pergi. Dan dia bilang, asal pendeta tahu saja, bukan Anda satu-satunya pendeta di kota ini. Tapi wanita ini dia tidak menampilai Yesus dengan pernyataannya yang menyinggung hati Yesus. Tetapi justru dia berkata, ayat 26, ayat selanjutnya dari ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang dibawa meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, garis bawahi ayat 29 ini, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Setan yang merasuk anakmu itu, yang mengikat anakmu itu, yang membelenggu anakmu itu, sudah pergi karena kata-katamu itu. Kata-kata kita harus membangun. Mau kiri kanan, Bapak Ibu, dan tepuk bahu, tepuk tangan masing-masing, dan katakan begini, perkataan kita harus membangun orang lain. Amin.